Are you listening? Damn. Oke, silakan tim penyaji untuk presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga bisa hadir dalam pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ria Marginingsih SEMBA selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Sebelum lebih jauh, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penentuan upah di pasar tenaga kerja. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu ada Katilia Putri Marani, saya sendiri selaku moderator dan pembaca materi ketiga. Lalu ada Nidia Fahira selaku pembaca materi yang pertama, Siti Nur Halimah selaku pembaca materi keempat, dan Ika Ajeng Febrianti selaku pembaca materi kedua. Di sini terdapat pokok pembahasan. Yang pertama itu ada upah uang dan upah real. Yang kedua ada sumber-sumber kenaikan produktivitas. Yang ketiga penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, upah uang dan upah real. Dalam bab ini akan dianalisis pembayaran kepada tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan memproduksinya. Aspeknya, yang pertama menunjukkan perbedaan di antara upah uang dan upah real. Yang kedua, menerangkan peranan produktivitas di dalam menentukan upah real dan faktor yang menentukan produktivitasnya. Yang ketiga, menunjukkan penentuan tingkat upah di dalam berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang ketiga, dan yang terakhir menerangkan faktor yang menyebabkan terdapatnya perbedaan upah antara berbagai golongan tenaga kerja. Tujuan untuk menerangkan beberapa aspek penting yang berhubungan dengan upah dalam pengertian teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibagi dua, yaitu gaji dan upah. Dalam sehari-hari, gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga profesional. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali, sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah. Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam teori ekonomi, tidak dibedakan antara pekerja tetap dan dengan yang tidak tetap. Dalam teori ekonomi pula, kedua jenis pendapatan dinamakan upah. Perbedaan upah uang dan upah real. Upah pekerja akan mempunyai kemampuan yang semakin sedikit di dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya dalam jangka panjang tertentu. Adanya kenaikan harga akan menurunkan daya beli dari jumlah pendapatan tertentu. Dalam kecenderungan jangka panjang selalu berlaku di mana keadaan harga barang maupun upah selalu mengalami kenaikan. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para
pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari seluruh kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Cara menghitung upah real. Setiap negara biasanya menggambarkan perubahan harga dalam perekonomiannya dengan menciptakan indeks harga, yaitu gambaran tentang tingkat rata-rata dari perubahan harga dari waktu ke waktu. Salah satu indeks adalah indeks harga barang konsumen. Indeks tersebut digunakan untuk menaksir upah real para pekerja dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 1995 sampai 2005, upah uang telah menjadi 6 kali lipat, dari 100.000 menjadi 600.000. Kenaikan upah real hanya mencapai 1,5 kali lipat, yaitu dari 100.000 menjadi 150.000. Perbedaan yang besar tersebut adalah disebabkan oleh kenaikan harga-harga sebesar 4 kali lipat dalam tempo 1995 sampai 2005. Selanjutnya adalah hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real diterima tenaga kerja tergantung pada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Di negara maju terdapat kaitan yang erat antara kenaikan upah real para pekerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Selain dalam analisis secara grafik, juga menunjukkan hubungan antara produktivitas dan upah real. Produktivitas dan upah real. Dalam grafik 16.1, kurva tersebut menunjukkan hasil penjualan marginal. Kurva MRP menggambarkan kurva permintaan buruh. Keadaan MRP 1 berada di atas MRP 0. Berarti setiap tingkat penggunaan tenaga kerja, hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh MRP1 adalah lebih tinggi daripada hasil penjualan marginal yang digambarkan MRP0. Dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh pekerja pada waktu tertentu. Kenaikan produktivitas menghasilkan lebih banyak barang pada jangka waktu yang sama atau tingkat produksi tertentu yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang memproduksi. Yang kedua, pertambahan sifat-sifat tenaga kerja. Yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya, penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Pada gambar ke-1 menunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu perusahaan. W adalah upah tenaga yang harus perusahaan berikan kepada tenaga kerja. Kurva W adalah kurva penawaran tenaga kerja. Kurva D sama dengan MRP menggambarkan permintaan tenaga kerja. Keseimbangan dicapai pada titik E, dan demikian L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pada gambar kedua adalah kurva MRP sama dengan D.
yaitu kurva permintaan tenaga kerja. Kurva SS menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja. Keseimbangan dicapai pada titik E, berarti jumlah tenaga kerja adalah L dan W adalah tingkat upah. Titik keseimbangan akan dicapai di titik E apabila permintaan dan penawaran mencapai keuntungan maksimum. Dan yang kedua itu ada pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan jumlah penjualnya banyak. Berarti pasar seperti ini bersifat monopoli di pihak perusahaan. Pasar seperti ini hanya terdapat satu perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Dalam pasar monopsoni digunakan dua pendekatan untuk penentuan upah. Yang pertama itu ada penentuan upah dengan angka. Dapat dilihat bahwa makin besar jumlah tenaga pekerja, makin tinggi tingkat upah yang dibayar kepada setiap pekerja. Dilihat pada kolom 2, setiap pekerja adalah 4.000. Dan apabila 3 pekerja digunakan, upah pekerjanya adalah 5.000. Karena upah tenaga kerja bertambah tinggi, apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan, biaya total tenaga kerja bertambah lebih cepat dari tingkat upah. Keadaan tersebut dapat dilihat pada kolom 3 dan 4. Kolom 3 menunjukkan biaya total tenaga kerja. Angka pada kolom tersebut dikalikan dari jumlah tenaga kerja dan tingkat upah. Pada waktu 2 tenaga kerja digunakan, total tenaga kerja adalah 8.000. Dan jika 3 tenaga kerja digunakan, maka upah meningkat menjadi 15.000. Biaya marginal tenaga kerja sama dengan hasil penjualan produksi marginal dicapai apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah 5. Pada tingkat ini, biaya marginal dan hasil penjualan masing-masing bernilai 11.000. Pada tingkat upah pekerja adalah 7.000. Yang kedua ada penentuan upah dengan analisis grafik. Secara grafik ditunjukkan penentuan keseimbangan penggunaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja monopsoni. Kurva SS sama dengan W adalah kurva penawaran tenaga kerja, sedangkan kurva DD sama dengan MRP adalah kurva permintaan dan hasil penjualan produksi marginal. Keseimbangan akan tercapai apabila SS dan DD berpotongan, maka persaingan sempurna tingkat upah adalah 9.000 dengan jumlah tenaga kerja adalah 7.000. Dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopsoni, syarat untuk mencapai keseimbangan adalah MCL sama dengan MRP. Keadaan tersebut, waktu MCL dan MRP bernilai 11.000. Dengan demikian, keseimbangan dicapai apabila 5 tenaga pekerja yang digunakan dan 7.000 sebagai upah pekerja. Yang ketiga ada monopoli dari pihak tenaga kerja. Penentuan upah yang bersifat monopoli pihak pekerja terdapat 3. Yang pertama ada menuntut upah lebih tinggi. Kurva SS dan DD menunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Apabila pasar tenaga kerja bersifat persaingan sempurna, keseimbangan akan tercapai di titik E. Dalam keseimbangan tersebut, upah akan mencapai W dan tenaga kerja adalah L. W masih belum memuaskan para pekerja. Mereka menuntut upah lebih tinggi yaitu sebesar W1. Pada tingkat ini, perusahaan hanya bersedia sebesar L1. Sedangkan jika upah dinaikkan lagi menjadi lebih tinggi, penawaran tenaga kerja adalah L2. Maka terdapat pengangguran sebanyak L1 dan L2. Makin tinggi tingkat upah yang dituntut oleh serikat buruh,
makin banyak pengangguran yang terjadi. Keadaan ini dapat menyebabkan mereka meninggalkan serikat buruh dan bersedia menerima upah yang lebih rendah. Kemungkinan berlakunya keadaan seperti ini menyebabkan serikat buruh harus berhati-hati dalam menuntut upah yang lebih tinggi. Tingkat upah yang dituntut tidak boleh jauh melebihi tingkat yang diwujudkan oleh pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada membatasi penawaran tenaga kerja. Dalam 16.3 diterangkan bahwa pembatasan memungkinkan mereka menerima upah yang lebih tinggi. Kurva DD adalah permintaan ke atas tenaga kerja dan kurva SS adalah penawaran tenaga kerja. Keseimbangan dicapai pada titik E, yang berarti L adalah jumlah pekerja dan W sebagai tingkat upah pekerja. Akibat dari pembatasan penawaran tenaga kerja, kurva penawaran adalah S1 S1. Dengan ini menunjukkan dengan itu keseimbangan adalah S1 dan jumlah tenaga kerja adalah L1. Dengan upah pekerja naik menjadi W1. Dengan ini menunjukkan persatuan pekerja dapat menaikkan upah tetapi membatasi penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya ada menambah permintaan tenaga kerja. Dalam kurva 16.6 dijelaskan awal mulanya permintaan adalah DD dan penawaran adalah SS. Keseimbangan ada di titik E, berarti W adalah upah dan L adalah jumlah tenaga kerja. Serikat buruh berusaha dengan tujuan agar perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja menyebabkan permintaan bertambah dari DD menjadi D1 D1. Begitupun dengan keseimbangan menjadi S1. Berarti upah mencapai W1 dan jumlah tenaga kerja mencapai L1. Dapat dilihat bahwa tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah lebih besar daripada keadaan yang sebelumnya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh serikat buruh untuk menaikkan permintaan tenaga kerja. Salah satu cara yang paling bermanfaat adalah dengan berusaha menaikkan produktivitas tenaga kerja. Tujuan ini dapat dicapai dengan yaitu yang pertama membuat seminar-seminar mengenai masalah pekerjaan yang mereka hadapi dan memberikan kesadaran tentang tanggung jawab para pekerja dalam perusahaan. Dan yang kedua mengadakan latihan dan kursus yang bertujuan mempertinggi keterampilan tenaga kerja. Apabila produktivitas bertambah, kurva MRP akan naik ke atas dan memungkinkan pengusaha menambah keuntungannya dengan menggunakan lebih banyak pekerja. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Terdapat kurva 16.7 menjelaskan analisis. Pertama, penentuan tingkat upah apabila pasar tenaga kerja adalah monoksoni. Kedua, penentuan tingkat upah apabila pasar tenaga kerja adalah monopoli di pihak tenaga kerja. Dalam 16.7 kurva DD dan SS menunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja, upah akan mencapai W dan jumlah tenaga kerja adalah L. Apabila pasar bersifat monoksoni, tenaga kerja yang akan digunakan sejumlah L1 dan W1 sebagai upah. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakpuasan sebagai persatuan pekerja karena pada tingkat penggunaan tenaga kerja sebanyak L1, pekerja menginginkan memperoleh upah sebanyak W2. Dengan demikian, di dalam pasar tenaga kerja bilateral terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang dituntut serikat buruh dengan yang ditawarkan perusahaan. Tingkat upah yang berlaku biasanya yaitu di antara W1 dan W2. Jika serikat buruh merupakan pihak yang lebih kuat, tingkat upah yang berlaku mendekati W2, tetapi apabila perusahaan adalah pihak yang lebih kuat, tingkat upah akan mendekati W1. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Bahwa kita sadari di antara para pekerja maupun di antara berbagai golongan tenaga kerja terdapat perbedaan upah.
Ada kalanya perbedaan upah itu sangat sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup dan ada yang cukup untuk kebutuhan yang menyenangkan. Dalam hal ini terdapat faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah antara pekerja dalam suatu jenis tertentu dan antara berbagai golongan pekerjaan, yaitu yang pertama, perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, perbedaan dalam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan keahlian pendidikan. Keempat, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Yang kelima, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah antara pekerja dengan berbagai golongan pekerjaan. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah di sesuatu jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya, di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi. Yang kedua, perbedaan corak pekerjaan. Perbedaan corak pekerjaan adalah corak yang dapat membedakan suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu yang ringan dan mudah dikerjakan, tetapi juga pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga kerja fisik yang besar. Contohnya, pekerjaan seorang pesuruh di kantor yang ada penyaman udara AC, dan tukang pekerjaan pertanian dan pekerja lapangan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Kemampuan, keterampilan, dan keahlian para pekerja di dalam sesuatu pekerjaan adalah suatu yang berbeda. Secara lahirlah segolongan pekerja yang mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang tinggi. Para pengusaha tidak segan-segan suatu pekerjaan bukan saja hanya seberapa besarnya upah yang ditawarkan, tetapi juga seberapa jauh atau dekatnya perusahaan dengan rumah pekerja dan suasana di daerah masuki. Adakah terdapat hubungan yang baik di antara pekerjanya? Berikut merupakan faktor bukan keuangan mempunyai peranan cukup penting pada waktu seorang memilih pekerjaan. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Dalam mobilitas tenaga kerja berarti kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi. Perpindahan tersebut akan terus-menerus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi perbedaan upah. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan upah adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Yang keenam, faktor geografis merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja. Ada kalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran dan tingkat upahnya relatif rendah. Dan yang terakhir, faktor institusional. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja disebabkan pula oleh faktor-faktor institusional. Di negara kita, faktor institusional tidaklah merupakan faktor yang penting yang menghambat mobilitas tenaga kerja. Tetapi di beberapa negara, pembatasan institusional tersebut ada kalanya cukup serius. Sebagai contoh, serikat-serikat buruh di Amerika Serikat ada kalanya menuntut kepada majikan untuk tidak mengambil pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke,
Oke, silakan teman-teman untuk diskusinya jika ada pertanyaan, terutama terkait dengan kisi-kisi poin soal yang kemarin saya share. Tim kelompok paralel 3 kayaknya belum ya, belum ada poin-poin materi yang harus dipelajari ya, belum ya? Ibu, mohon maaf, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, iya. Sepertinya sinyal saya memang kurang bagus. Nanti poin-poin soal yang di paralel 4 akan saya share di grup paralel 3, dan itu jadi bahan diskusi. Teman-teman silahkan jika ada pertanyaan dari presentasi hari ini untuk didiskusikan terlebih dahulu ya. Baik, Bu.